Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Thumma asyara al-musannif, kemudian memberikan isyarat, memberitahukan al-musannif oleh penyusun, yaitu Syekh Abu Syuja, li syurutil qudwati, syarat-syarat berjamaah. Qudwah mengikut. Syaratnya kita mengikut imam. Di antaranya biqaulihi, dengan ungkapan beliau, wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fi fil masjidi wa huwa ayil ma'mumu alimun bi salatihi ayil imami bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadatihi ba'da saffin. Wa ayyu mawdi'in, tempat mana saja, shalla, ia sembahyang di masjid, bi salatil imami fihi ayil fil masjid, dengan sembahyang imam di masjid itu, wa huwa, dan dia makmum, alimun bi salatih, ini dia ya, tahu sembahyang si imam. Jadi si makmum syaratnya tahu sembahyang si imam. Bagaimana tahunya? Bimusyahadatil ma'mumi lahu, makmum menyaksikan imam, artinya melihat langsung dengan mata kepala. Au bimusyahadatihi ba'da shaffin, atau makmum menyaksikan, melihat sebahagian saf. Jadi kalaulah makmum itu mengikut imam melalui shaf, maka dia tidak boleh mendahului perbuatan orang yang di shaf yang dia ikuti. Seakan-akan makmum yang berada di shaf yang diikuti adalah imam, seakan-akan gitu. Sebab dia tak bisa mengikut imam yang di depan kecuali melalui si makmum. Nah, jadi boleh kita tak nampak imam tetapi mengikut ba'dos soffi atau ba'dos soffin, sebahagian saf, kanan kiri atau ke belakang. Ya. Kita di belakang si saf, depan kita bisa. Atau kita di kanan si saf, berarti kita tengok kiri. Atau kita di kiri si saf, berarti kita tengok kanan. Dapat terbayang nih? Ya, gitu ya. Ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhati liqtida'i bihi. Ajza'ahu, mengesahkan itu, hu akannya, kafahu dzalika, mencukupkan akannya oleh itu, fi sihhati liqtida'i, dalam sahnya ia berjamaah bihi, dengan si imam. Malam yataqaddam alaihi, selama si makmum lam yataqaddam, tidak lebih depan alaihi, atas imam. Jadi makmum tidak lebih depan daripada imam. Ini harap difahamkan. Makmum tidak lebih depan dari imam. Apa ukurannya? Fa in taqaddama alaihi bi'aqibihi, jika taqaddama, maju si makmum alaihi, atas imam, artinya makmum lebih depan dari imam, bi'aqibihi, ukurannya adalah dengan tumitnya. Fi jihatihi, pada arahnya, arah imam, makna searah. Jadi ini imam, ini makmum. Tumit makmum lebih depan dari imam. Jadi ukuran rata itu adalah tumit. Tumit imam tumit makmum lebih depan dari imam. Fi jihati, pada yang searah dia dengan imam. Kan? Lam tanakid salatuhu, tidak sah sembahyang. Sembahyang siapa?
si makmum. Lain kalau nanti kita sembahyang di Ka'bah. Kan mutar tuh jamaahnya. Boleh saja ada jamaah lebih depan dari imam. Tapi bukan jihad imam, bukan arah si imam. Kalau ini kan arah si imam. Yang di depan si imam kan nanti kan mutar tuh. Ternyata yang di depan lebih dekat ke Ka'bah. Berarti kan lebih depan dari si imam, tak ada masalah. Sebab itu bukan fi jihatihi, bukan pada arah imam. Ya gitu. Jadi kalaulah dia sholat sejajar, tumit dia dengan tumit imam sejajar, salatnya, sembahyangnya sah. Tak ada masalah. Sembahyang sah. Tapi kalaulah sembahyang dia bersama imam, tumit dia lebih depan dari imam, maka sembahyang dia tak sah. Jadi kalau nanti ada kita tengok di masjid mereka sejajar saja itu fahamnya, ya sudah tak usah diganggu karena sembahyangnya sah. Ada yang berpaham begitu. Sampai bertegang urat di masjid membincangkan itu. Kita nih cari titik temu sajalah, kan? Tapi fikih itu dia selalu beda-beda, ya. Wala taduru musawatul imamih, tidak mengapa sejajar makmum dengan imam. Dalam pengertian tidak mengapa, sembahyangnya sah. Tetapi fadilat sembahyang berjamaahnya tak dapat. Itu harap dipahamkan tuh. Fadilat sembahyang berjamaahnya tak dapat, tapi sembahyangnya sah. Wa yundabu takhallufu an imamihi qalilan. Disunatkan mundur sedikit dari imamnya. Mundur deh. Sejauh-jauhnya 3 hasta. Hasta itu hasta lebih kurang saja 45 cm. Jadi kalau 3 hasta lebih kurang 135 cm. Lebih jauh dari itu pun sembahyang sah. Tetapi fadilat berjamaah tak dapat. Namun kalau di batas 3 hasta, bukan hanya sah. Fadilat yang 27 itu dapat. Ya. Wala yasiru bihada takhallufi munfaridan anil safi. Tidaklah sebab ia di belakang imam menjadi sembahyang sendiri. Sebab dia sendiri di belakang, sebab sendiri dia. Karena dia di belakang imam. Okay. Maka walau dia sendiri di belakang imam ini, tidak disebut sembahyangnya munfarid. Sembahyang sendiri. Tidak. Ya, tak sembahyang sendiri. Ya. Hatta la yahudu fadilatul jamaah. Ya. Sehingga dia tidak memperoleh fadilat sembahyang berjamaah. Tak begitu. Ya. Tak begitu. Jadi mereka berdua kan? Kan mereka berdua, imam satu, makmum satu. Berundur dia anis sofi dari saf bersama imam, tidaklah dipandang dia sembahyang sendiri, sehingga dipandang pula dia tak mendapat fadilat berjamaah. Tak begitu. Dia tetap mendapat fadilat sembahyang berjamaah. Ya. Wa in shalla al-imamu fil masjid wal ma'mum kharij al-masjid hala kaunin qariban minhu min ayil imami ya lam tazid masafatu ma bainahum ala 300 dira'in taqriban. Ini panjang. Wa in shalla al-imamu, jika sembahyang imam fil masjid di masjid, imamnya di masjid. Wal ma'mum kharij al-masjid, sedangkan makmum berada di luar masjid. Hala kaunihi, keadaan si makmum yang di luar masjid itu qariban minhu, dekat daripada imam. Jadi imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Syaratnya makmum masih dekat dengan imam. Apa ukuran dekat? Bi'an lam tazid masafatu ma bainahuma ala 300 dira'in taqriban. Bahwa tidak melebihi jarak keduanya atas 300 hasta
lebih kurang. Jadi imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Masih dekat. Ukuran dekatnya maksimal 300 hasta. Nah, 300 hasta kali 45 tadi lah. Kata kali 40. 12.000. 12.000 cm. Jadi 1,2 kilometer. Menjauh itu. Nah, jadi imam di masjid, makmum di luar masjid. Masih dekat. Dah, satu. Terusnya wahwal makmumu, sedangkan si makmum alimun bi salatihi, mengetahui sembahyang si imam. Tak sampailah 1,2 kilo. Jauh kali. 120 meter. 1,2 kilo. Sentimeter. Jadi 40 cm kali 300. 12.000 cm. Lebih kurang 120 meter. Stadion ya? Itulah dia. Kan? 1,22. Tajam kali matanya ya. Nengok si imam 1,2 kilo kan? Ke zoom ya. Dia mengetahui sembahyang imamnya. Itu syaratnya. Jadi 3. Imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. 1, jaraknya dekat. Kemudian dia tahu sembahyang imam. Yang ketiga, wala ha'ila hunaka. Tidak ada pembatas. Bainal imami wal ma'mumi, antara imam dan makmum. Jazal iqtida'u. Boleh mengikut. 300 hasta. 0 hastanya mana? Wa tu'tabarul masafatul madhkuratu min akhiril masjid. Dan dihitung jarak yang disebut itu dimulai dari paling belakang masjid. Jadi paling timur. Mana paling timur masjid? Itulah 0 hasta. Dari situlah ke belakang 300 hasta. Model sembahyang kok sendiri. Kalau orang ada ilmu nggak akan ngomong. Yang penting sembahyangnya sah. Orang jaraknya 300 hasta. Jadi dihitungnya dari paling belakang masjid. Ya. Wa in kana masjid. Macam mana pula kalau di luar masjid? Wa in kana al-imamu wal ma'mum fi ghairil masjid. Jika imam dan makmum adalah di luar masjid. Imma fadha'an, ada kalanya lapangan terbuka, atau binaan, atau bangunan. Terserahlah bangunan apapun itu, kan? Fasyaratu, syaratnya alla yazida ma bainahuma ala 300 dira'in. Bahwa jarak keduanya tidak lebih dari 300 hasta, wala yakuna bainahuma hailun. Tidak ada pembatas antara keduanya. Hati-hati. Ternyata ada pembatas. Misal kata, tah ruangan, tah kantor, tah apa. Nah dia, makmum depan, dia di belakang. Tak sah sembahyang. Tapi jangan lupa, tadi ada kalimat bimusyahadatihi ba'dha saffin. Ternyata makmum yang di depan, safnya melebar sampai ke kiri atau ke kanan. Yang depan, yang sebelah samping, ikut makmum yang di sebelah kiri. Terus ke belakang. Yang kanan ikut yang kiri. Jadi sah nggak? Jadi.
bimusyahadatihi ba'da soffin. Nah, itu harus diperhatikan. Ya memang kalau dia ke depan tidak sah. Orang ada hail. Tapi dia ba'da soff. Atau di sini. Nanti dia persis di belakang sini lah kira-kira. Di sini. Di sini di belakang. Makmum nggak di sebelah sini. Sebelah kiri. Dia di belakang bangunan, makmum sebelah kiri. Kan dia nengok makmum yang di sebelah kiri. Maka ini seakan-akan menjadi imam bayangan. Boleh paham? Maka kalau fikih jangan cepat-cepat memutuskan. Salah lah itu. Kadang kalimat kita sudah betul, kita yang kurang teliti memahami kalimat yang ada di dalam kitab. Hah? Tiang? Tidak. Sebenarnya memang diperlukan untuk menyangga daripada bangunan. Tapi kalau ada arsitektur yang bisa tanpa tiang, lagi bagus. Gitu. Karena ada tiang, macam mana? Iya, itu aja. Nggak usah panjang-panjang kalam. Bongkar aja. Bongkar. Kan tak betul. Itu namanya pernyataan yang menimbulkan masalah. Okay. Bongkar lah. Apa masalahnya kan? Bongkar aja dah. Itulah lucu itu kan. Baik. Paham insyaallah ya. Uraian lebih panjang itu nanti di Bajuri lah. Nah, ini cukup untuk menjelaskan matan takrib. Nah, Bajuri banyak masalah nanti dijelaskan. Ya. Sudah. Jadi itulah dia untuk salat berjamaah. Jadi gini. 300 hasta, imam 300 hasta. Bagaimana makmum yang ada pada di hasta ke 301? 302, 303. Andai satu saf itu 3 hasta. Bagaimana makmum yang ada di hasta ke 303? Maka imam dia seakan-akan adalah makmum yang berada di hasta 300. Itulah 0 hasta dia. Maka ke belakang 300. Jadi kalau dari awal 600. Begitulah terus sembahyang itu tidak ada putusnya. Hanya yang di 303 seakan-akan imamnya yang di 300. Yang di 603 seakan-akan di 600. Oke, bukan mengikut ke depan sana. Karena tak nampak lagi. Yang udah jauh. Oke. Nah itu ya. Masalah nanti insya Allah banyak sekali diuraikan di Bajuri. Ini untuk menjelaskan matan takrib saja. Faslun fi qasri sholati wa jam'iha. Bermula ini satu fasal menjelaskan tentang memendekkan sembahyang dan menggabungkannya. Jadi ada memendekkan, ada menggabungkan. Ada memendekkan sekaligus menggabungkan. Nah, ya. Ini kadang-kadang orang silap. Memendekkan ada, menggabungkan ada. Memendekkan sekaligus menggabungkan. Atau menggabungkan tapi tidak memendekkan. Atau tak digabung, dipendekkan saja. Nah, semacam itu variasinya ya. Enak kalau tahu ini, jadi tak susah-susah. Iya. Wa yajuzu lil musafiri. Boleh ya, boleh bagi orang musafir. Ail mutalabbisi bis safari. Yang orang musafir itu sedang musafir. Boleh. Nah, ini tahu-tahu rame bincang. Allah sudah berikan rukhsah, kenapa kita tak buat? Seakan-akan kita sombong. Padahal ulama sudah memutuskan boleh. Takkan kita lebih paham hadis itu? Atau kita sudah lebih paham dari ulama hadis itu? Saya tak tahu lah. Fikih-fikih ini pun tak boleh ada tanpa dalil. Tak boleh ada fikih tanpa dalil. Sebab fikih itu adalah hasil daripada dalil. Jadi ulama mengatakan boleh. Ya, di sini boleh. Sebagai bentuk
meringankan kesulitan orang yang sedang melakukan musafir itu. Ya, boleh melakukan musafir itu artinya orang yang sedang musafir itu apa yang boleh? Qasrus salati rubaiyati, memendekkan sembahyang yang bangsa 4. Berarti zuhur, asar, isya. La ghairiha. Tak boleh lainnya. Min sunaiyatin wa sulasiyatin, yang 2 subuh, yang 3 maghrib. Nah, ya. Boleh. Jadi wa jawazu qasri salati rubaiyati, boleh memendekkan, memotong. Orang sekarang mungkin lebih paham diskon mungkin. Ya. Jadi diskon 50% kan. Sehingga tak lagi dia kerjakan 100% 4 rakaat. Jadi yang malas-malas sembahyang bagus juga musafir. Kosor terus. Kan? Yang malas-malas musafir aja. Menerapkan ilmu boleh, Pak. Hah? Menerapkan ilmu ya. Coba itu. Nah iya. Menerapkan ilmu pakai 4 bulan pakai. Misalnya pakai sekali. Sekali. Boleh. Biar enggak hilang. Bi khamsi syara'it. Syaratnya 5. Memotong ya. Memotong yang 4 jadi 2, zuhur, asar, isya jadi 2. Syaratnya 5. Al-awwalu an yakuna safaruhu ay syakhsi fi ghairi ma'siyatin. Bahwa perjalanan seseorang itu bukan durhaka. Itu syarat nomor 1. Ngapain musafir? Mau main judi ke sana? Tak boleh. Ya, itu namanya al-ma'siyatu bi safarihi. Melakukan durhaka dengan perjalanannya. Memang perjalanan itu perjalanan durhaka. Tapi kalau al-ma'siyatu fi safarihi, dia melakukan maksiat, durhaka di perjalanannya itu masih dapat qasar. Sebab tujuan safarnya baik. Cuma di perjalanan dia buat yang tidak baik. Kalau tadi tidak, memang tujuan safarnya langsung tak baik, maka tak boleh. Itu nanti istilahnya al-ma'siyatu bi safarihi, itu tak boleh. Yang boleh al-ma'siyatu fi safarihi. Jadi jadi safar itu bukan safar maksiat. Huwa syamilun, safar yang bukan maksiat itu mencakup lil wajibi. Safar wajib. Wajib safar. Ka qadha'i dainin, seperti membayar utang. Orangnya jauh nun di sana, wajib pergi. Jauh dia di sana. Mending ngambil barang dulu lah sini walau kredit. Tak boleh. Jauh di sana. Apalagi cara sekarang makin mudah. Transfer saja, nggak usah pergi-pergi. Ya. Walil mandubi, termasuk safar yang bukan maksiat itu yang sunat kasilati rahimi, seperti sambung rasa. Silah sambung, rahimi rasa. Sambung rasa. Mau sana, boleh. Mau sana. Walil mubahi, dan yang mubah. Kasafari tijarotin, seperti safar untuk bisnis. Itu mubah saja. Ya. Nanti wisata dimasukkan ke mubah. Nanti namanya tanazzuh. Bisa. Iya, boleh. Pergi. Ya. Amma safarul maksiyati, adapun safar yang durhaka, perjalanan yang durhaka. Kasafari, seperti perjalanan liqat'i tariqi. Apa terjemahan itu?
Penyamun, nodong, begal, rampok, rampas, apa sajalah bahasa dulu itu nyamun, samun, rompak, di laut itu apa? Bajak. Sebab ini kalau terjemahan kitab Melayu seperti memutus jalan. Karena bahasanya kot utoriq, memutus jalan. Itulah susahnya kalau diterjemahkan literally. Jadi tak bisa diterjemahkan itu memutus jalan. Diterjemahkan menjadi kalau cara sekarang begal. Yang paling tepat bahasa dulu samun. Itu bahasa dulu. Makanya penyamun. Itu paling tepat penerjemahannya. Bisa diluaskan. Bajak masuk, bajak laut. Rampok masuk, begal masuk. Sana dulu kita, banyak can kalau sana. Bisa panen kita sana. Safar tak dapat. Karena itu maksiat bi safarihi. Fala yatarakhasu fihi. Maka tiada keringanan padanya, ya, pada safar maksiat itu dengan memotong sembahyang dan tiada pula dengan menggabungkan sembahyang. Di qasar tak boleh, di jamak tak boleh. Jadi syarat pertama safarnya bukan safar maksiat. Jawaban yang kedua, antakuna masafatuhu adalah jarak safarnya itu sitata asyara farsakhan. 16 farsakh tahdidan tepat fil al-sahih menurut pendapat yang paling sahih. Maksudnya tepat di sini tidaklah tepat-tepat kali, tapi zon pun sudah jadi, ya. Wala tuhsabu muddatu ruju'i minha, tidak dihitung masa kembali daripadanya. Ya. Kau ni kok kosor sembahyang, safar saya. Kau ke sana kan 5 km. Saya kan udah balik-balik berapa kilometer itu dah, katanya. Mana ya? Ini dapat terlampau pandai ngolah. Tanya hati, dia mesti lurus. Dari satu titik ke titik berikutnya. Bukan bulak balik. Ya, berapa kilometer ke sana? Dia garis lurus ya, bukan bengkok-bengkok. Karena kalau bengkok-bengkok, boleh jadi belum sampai. Jadi, maksudnya gini, titik A ke B itu sebetulnya kalau lurus 5 kilo. Tapi sebab belok-belok, bisa dia lebih. Bisa dia lebih. Ini harus diingat. Jadi bukan jarak belok-belok. Jadi padahal dia belum bisa musafir. Misal kata musafir itu mestinya 10 km. Misal kata. Sedangkan jarak itu kalau garis lurus dia 8. 10 karena belok-belok tadi. Maka ini bukan jarak antar dua kota, tapi ini jarak perjalanan. Bukan jarak antara dua kota. Ya. Ini hati-hati. Ya. Ini mau hati-hati. Ya. 16 farsakh. Sedangkan wal farsakhu 1 farsakh salah satu amyalin, 3 mil. Wahina idin, ketika itu atau sekarang, famajmu'ul farasikhi, keseluruhan 16 farsakh itu adalah sama niatun warba'una milan. 48 mil. Wal milu arba'atu alafi khutwatin. 1 mil itu 4.000 langkah. Wal khutwatu 1 langkah salah satu aqdamin. 3 tapak kaki. 1 langkah 3 tapak kaki. Wal muradu bil amyali, yang dimaksud dengan mil di sini adalah al-Hashimiyah tuh, mil Hashimiyah. Hashim, Bani Hashim. Ayo, kemana tuh ngukur? Inilah kitab-kitab turos. Kitab-kitab turos ini kitab-kitab tempo dulu begini. Siapa yang tahu sekarang nih? Mau tak mau kita mesti cari dulu keturunan Bani
Hashim. Ukur kakinya. Kan jadi panjang. Nah, ini cara kita ulama. Makanya kalau kitab baru itu, mereka maksud saya para alim, ulama menggunakan sistem matriks. Sehingga dikonversilah menjadi kilometer. Ada yang katakan 85, ada katakan 90, ada katakan 100 lebih. Ini nggak usah dipersoalkan. Tak usah nanti dicari mana ukuran yang sunnah bersanad. Tak usah dicari. Cari sanadnya. Tak perlu. Itu namanya bukan mudah. Sedangkan agama turun untuk mudah. Ini harap dipahamkan. Ya. Jadi, serah siapa mau ikut yang sekian puluh kilometer. Saya mengikut yang Tuan Arsyad tulis. 89 2/7 kilometer di buku beliau, ilmu fikih. Tapi di buku beliau fikih ibadat anak ibtidaiyah, yang tulis Arab Melayu, beliau cantum 90 kilometer. Anak-anak. Itu ya. Jadi saya mengikut itu. Makanya kalau sudah sampai 90 km, yang lebih telitinya 89 2/7 km, sudahlah. Ini udah 80. Kita jamak qasar, silahkan. Tapi kita tak ikut. Tak ikut. Kita masih ikut yang 90. Mungkinkah kita mengikut yang 85, misalnya katanya 80? Satu masa? Mungkin. Sebab itu ditampung oleh para ulama. Ini fikih itu banyak pendapat ulama justru semakin memudahkan kita. Ya. Oke, jadi tak usah lagi persoalkan farsah-farsah, apa tadi, mil, khutwah, kaki pula, Hashim mana lagi. Kan? Ini. Oke, yang ketiga. Wasalisu, yang ketiga, syarat ketiga qasar, an yakunal qasiru, bahwa orang yang mengqasar itu muaddiyan, menunaikan ia li salati rubaiyati, sembahyang yang 4 rakaat. Artinya sembahyang tunai di perjalanan itu. Amal faitatu hadaran, adapun sembahyang yang dia tinggalkan waktu dia belum menjadi musafir, fala tuqda fihi maksuratan, maka tak boleh diqada waktu musafir menjadi qasar. Tak boleh. Sebelum qasar, dia ada faitah. Ada sembahyang yang tinggal. Zuhur umpamanya, 4 rakaat. Sekarang dia musafir. Saya qada sajalah di perjalanan ini menjadi 2. Sudah terlampau canggih ngolahnya. Tak bisa. Tak bisa. Jadi ulama udah lama mencegah supaya jangan ngolah. Kan? Jadi dia waktu hadar tinggal sholat yang bangsa 4 rakaat waktu hadar. Sekarang dia safar. Saya qada sajalah yang hadar 4 rakaat yang tinggal itu menjadi 2. Tak bisa. Ya. Bagaimana kalau dia tinggal waktu safar? Sekarang sudah hadar. Bagaimana? Wal faidatu fi safari tuqda fihi maksuratan la fil hadari. Sembahyang yang tinggal waktu dia safar diqada pada safar maksuratan, boleh qasar. Tinggalnya waktu safar. Diqada waktu safar, boleh qasar. Walau bukan safar ini. Safar kapanpun. Dengan syarat tinggalnya waktu safar. Boleh. Ya, nanti itu cerita jamak lain lagi, kita cerita qasar dulu. Jadi di safar ini dia tinggal sembahyang. Boleh diqadanya ketika safar itu pula menjadi qasar 2. Atau di safar lain boleh. Yang penting dalam keadaan safar.
La fil hadari. Tak boleh waktu hadar. Sekarang udah selesai safar. Kan kemarin tinggalnya waktu safar. Sekarang saya mau qadha 2 rakaat. Tak boleh. Itu ngolah juga namanya. Mengapa tak boleh? Sebab diri dia sekarang yang akan mengerjakan sembahyang itu sudah menjadi hadir. Istilahnya nanti muqim. Iya. Sudah sampai atau sudah pulang? Tapi kalau masih di sana, bisa kita. Di mana? Tadi kalau kampung itu, Ah. kampung kita. Apakah kita sudah disebut hadar? Kan gitu. Syaratnya baru disebut hadar jika sudah lewat 4 kali 24 jam. Tak bisa sebut 4 hari. Itu juga tidak. Sebetulnya kalau kita memang 4 hari 4 malam. Tapi orang sekarang susah itu. Itulah dia mudahnya. Jam berapa dia sampai sana? Jam 1. Maka jam 1 besok baru disebut 24 jam. Satu lusanya lagi, satu lusanya. Jadi 4 kali 24 jam dia masih dihitung sebagai tamu. Setelah walau lebih 1 detik, maka sudah disebut hadar. Penjelasan lebih lanjutnya nanti ada. Bahkan bisa sampai 15 hari pun masih disebut safar. Nanti ada. Memang itu dalam fikih begitu. Tapi untuk kita jangan dulu. Nanti insya Allah itu akan kita bincangkan di kitab yang lebih luas. Gitu. Jadi sampai dia di tujuan. Saya nih, cuman ini. Kan gitu. Padahal dia bukan berdomisili di sana. Bukan domisilinya di sana. Kalau domisili itu, dia orang sini, tugas di sana. Saya paham nih? Dia orang sini, tugas di sana. Maka domisilinya di sana. Udah sampai ke sana, tak lagi. Nggak bisa. Boleh paham nih? Ini kan tidak. Dia bukan domisili di sana. Bertamu. Berkunjung dia ke sana. Itu supaya tetap dapat qasar, jangan sampai 4 kali 24 jam. Jadi sebelum habis 44 jam, safar balik. Supaya sembahyangnya bisa qasar terus. Tahu tuh. Berkunjung. Itu kan bukan domisili kita di sana. Maka supaya dapat, jangan lama-lama. Ya. Warabi'u yang keempat. An yanwiyal musafirul qasra lis-salati min hirami biha. Bahwa orang yang musafir itu berniat mengosorkan, memotong, memendekkan sembahyang, niat itu pada saat takbiratul ihram. Ya, jadi qasar itu niatnya pada takbiratul ihram. Mudah aja. Sengaja aku sembahyang zuhur qasar. Gitu aja. Pendek. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur, memendekkan 4 rakaat jadi 2, menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Orang pun dah makan-makan. Awak belum sembahyang lagi. Sengaja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Gitu. Oke ya. Niatnya pada takbiratul. Wal khamisu yang kelima, alla ya'tamma, tidaklah ia berjamaah menjadi makmum fi juz'in min salatihi, pada sebahagian sembahyangnya. Jadi sembahyang yang dia qasar itu sikit pun tidak boleh dia berjamaah bimuqimin, dengan orang setempat. Apa maksudnya nih? Biman yusalli salatan tamatan, dengan orang yang ia sembahyang lengkap. Itu maksudnya. Bukan mesti mukim saja. Sama-sama musafir. Si A qasar, si B lengkap. Tak boleh berjamaah.
Sama-sama qasar boleh, tak ada masalah. Berjamaah tak ada masalah. Dia satu mobil orangnya atau satu safar. Tapi si A qasar, potong. Si B enggak kosong. Istilahnya tamam. Lengkap. Tak boleh berjamaah. Kalau dua-dua lengkap atau dua-dua qasar, tak ada masalah. Jadi yang dimaksud mukim itu adalah tamam. Karena memang orang mukim tak boleh dia qasar. Maka disebut langsung kata-kata mukim. Tapi sejatinya bukan persoalan mukim. Tapi persoalan sifat sembahyang itu adakah ia qasar atau tamam. Tak boleh. Saya tak tahu nih. Dia tamam apa enggak? Kan gitu. Saya tak tahu. Dia sembahyang apa enggak? Saya qasar. Berjamaah saja saya nampak dia orang musafir. Tahu-tahu satu rakaat dia pun salam. Kita naik satu. Betul? Betul nih? Kan boleh jadi dia tamam. Dia naik rakaat keempat. Kita rakaat pertama berjamaah. Dapat satu rakaat berjamaah. Dia pun salam. Kita naik satu rakaat. Sah? Sah? Itu jangan ditanya. Yang jadi masalah habis sembahyang tanyanya. Itu. Kan? Jadi rame dia. Padahal kita mau berangkat ke sana lagi. Nanti lambat kali sini. Aku sembahyang aja pun nggak bisa. Tengoklah jadi fitnah. Dia buat status. Rombongan sama orang nih sembahyang pun nggak bisa. Tengok. Padahal dia yang salah. Nggak usah tanya. Ini kan hati-hati. Bukan. Ini namanya cari perkara. Cari masalah. Bukan hati-hati. Salam-salam dah selesai. Yes. Tapi kalau orang dengan tahu balik tadi dia sholat sunat. Kalau sholat sunat, maksud imam tadi siap sholat itu kalau tadi ikut aku sholat sunat. Jahil, maaf. Apa? Kalau sholat sunat tidak ada masalah kan 2 rakaat. 2 rakaat sama 2 rakaat. Tidak ada masalah. Nggak boleh. Kan? Itulah makanya kalau kita ditepuk orang pun selesai sholat sudah. Tak usah. Iya. Iya. Baik. Liyashmalal musafiral mutimma. Ya. Karena mencakup orang musafir itu akan orang yang tamam. Tak boleh. Ya. Jadi bukan liyashmulal musafiral mutimma. Karena mencakup tindakan itu tadi akan orang musafir, akan orang yang tamam. Artinya menyatu antara musafir dan mutim. Antara qasar dan jamak. Antara qasar dan tamam. Sempurna itu tamam. Tak jadi. Tamam, qasar. Ya, paham ya? Dah, selesai qasar. Sekarang varian berikutnya. Gabung. Varian berikutnya gabung. Wa yajuzu lil musafiri. Boleh bagi orang yang melakukan safar. Safaran tawilan mubah. Safar panjang yang mubah. Sebab ada safar pendek. Safar pendek artinya safar yang yang belum sampai jarak safar panjang. Safar juga, tapi namanya safar qasir. Safar pendek yang jaraknya belum sampai safar panjang. Maka tak boleh dia qasar, tak boleh jamak dan seterusnya. Ya, jadi safar panjang yang mubah boleh juga an yajma'a, ia menggabungkan antara 2 sembahyang. Zuhur dan asar, taqdiman wa ta'khiran, sekarang, takhiran nanti. Maksud sekarang itu asar dikerjakan di zuhur, maksud nanti itu zuhur dikerjakan di asar. Wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyihima sya'a. Itulah
pengertian ungkapan Tuan Syekh Abu Syuja pada waktu mana saja yang ia kehendaki. Maksudnya bisa jamak pada waktu zuhur, jadilah jamak sekarang, takdim, asarnya dikerjakan di zuhur, bisa pula jamak nanti. Zuhurnya dikerjakan di asar. Ya. Boleh. Wa an yajma'a baina salatail maghribi wal isya taqdiman wa ta'khiran. Dan boleh pula ia menggabungkan dua sembahyang maghrib dan isya sekarang dan nanti. Sekarang isya dikerjakan di maghrib, nanti maghrib dikerjakan di isya. Bahwa makna qauli fi waqti ayyihima sya'a. Itulah pengertian ungkapan Syekh Abi Syuja pada waktu mana saja ia kehendaki. Jadi jamak variannya dua. Sekarang atau nanti. Sekarang takdim. Nanti takhir. Ada syarat. Wa syurutu jam'i taqdimi salasatun. Syarat jamak sekarang 3. Al-awwalu yang pertama, an yabda'a bidzuhri qabla al-'asri aw al-maghribi qabla al-'isya'i. Bahwa ia mulai zuhur sebelum asar, maghrib sebelum isya. Ini namanya tertib. Jadi syarat pertama jamak takdim, syarat pertama jamak takdim adalah tertib. Falau akasa, kalau ia balikkan, ka'an bada bil asri qabla dhuhri masalan nasihat. Bahwa seperti bahwa ia memulai sembahyang asar sebelum zuhur, umpamanya. Tak sah. Apanya yang tak sah? Asarnya. Asarnya. Wa yu'iduha ba'daha. Dan ia mengulanginya. Nya asar ba'daha. Setelah zuhur. In aradal jam'ah. Kalau dia ingin menjamak. Jadi zuhur dulu baru kemudian asar. Asar dulu. Tak sah asarnya. Zuhurnya sah. Asar lagi lah. Kan niatkan jamak. Paham nih? Kan? Wasani. Ini yang kedua. Niatul jam' awal salatil ula. Niat jamak permulaan sembahyang yang pertama. Apa maksud permulaan sembahyang yang pertama? Bi antaqtarina niatul jam'i bi taharumiha. Bahwa sekaligus serentak niat jamak itu dengan takbiratul ihram. Waktu pun habis. Sampai sini dulu ngaji kita. Kan bahaya. Kesudahan dia berfaham jamak takdim niatnya hanya ketika takbiratul ihram sembahyang pertama. Padahal masih ada sambungan. Fala yakfi taqdimu ala taharum. Tidak sah mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, udah betul. Wala ta'khiruha anis salam al-ula. Tidak sah pula belakangan setelah salam yang pertama. Setelah salam yang pertama. Ngerti maksudnya nih? Sebelum takbiratul ihram tak sah niat. Sesudah salam juga tak sah niat. Ya iyalah. Orang namanya niat mestilah dia besertaan. Tapi boleh nggak di antara itu? Wa tajuzu fi asna'iha al-awhad. Boleh niat itu fi asna'iha. Sedang sembahyang. Menurut pendapat yang azhar. Jadi niat jamak takdim tak mesti ketika takbiratul ihram. Boleh. Pokoknya sebelum salam yang pertama. Dalam salat. Usalli faradaz zuhri. Belum jamak nih. Sedang ruku. Aku jamakkan asar kepadanya.
Nah, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Oh, itu jamak takhir nanti. Ini jamak takdim. Jamak takdim sedang sembahyang. Sedang sembahyang. Ah, boleh paham nih? Jadi, syarat pertama tertib. Syarat kedua niat. Sedang sembahyang atau ketika takbiratul ihram. Syarat ketiga, wasalisul muwalatu bainal ula wassaniyah. Bersambungan antara sembahyang pertama dan kedua. Ya. Tadi saya koreksi bacaan, bukan pemahaman. Tidak boleh tertinggal niat setelah salam dari sembahyang yang pertama. Tadi kan saya artikan salam yang pertama, bukan salam sembahyang yang pertama. Paham tak ada yang salah? Nah, sebab akhir daripada sembahyang itu adalah salam pertama. Nah, itu cuma pengertian. Jadi yang penting selama belum selesai sembahyang yang pertama, itu mesti niat. Akhir sembahyang yang pertama adalah salam pertama. Teks itu bukan merujuk ke salam pertama, tapi sembahyang pertama. As-salatul ula. Namun pemahaman tak ada yang salah, insyaallah. Jadi mesti berkesinambungan. Selesai sembahyang yang pertama, mesti sembahyang yang kedua langsung. Tak boleh dipisah. Macam mana maksudnya bersambungan ini? Mualat diartikan apa di situ? Berkesinambungan. Macam mana maksudnya? Bi an la yatulal faslu bainahuma. Tak boleh panjang jarak antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Panjang kali jaraknya. Tak apalah baru. Yang kedua tak boleh. Fa in tala urfan walau bi uzrin. Jika panjanglah jarak antara keduanya urfan, menurut kebijakan masyarakat setempat. Kebijakan lokal ini sudah lama. Walau bi uzrin, walaupun ada alasan, kanaumin seperti tidur. Wajib ta'khiru salati tsaniyati ila waqtiha. Wajib menunda sembahyang yang kedua kepada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahan lagi. Ya pun tidur. Tidurnya itu bukan tidur-tiduran. Sampai dia mimpi 3 babak. Misal kata. Melahirkan, remaja dewasa, kawin. Baru itu bangun. Tak jadi. Maka sholat zuhurnya sah. Asarnya nanti dikerjakan di asar. Boleh paham nih? Yang penting sudah tolal faslu. Jauh jarak. Sudah jauh jarak. Ya. Bi'alla yatula. Nanti kalau kita insya Allah sampai panjang umur baca bajuri, dijelaskan itu. Bagaimana kalau sempat dia sholat rawatib? Ba'diyah maghrib sebelum Isya. Ada di sini, Mas. Tapi nantilah insya Allah. Ya. Wala yaduru fil muwala bainahuma faslun yasirun urfan. Tidak mengapa. Tidak mencederai kesinambungan antara keduanya itu oleh jarak yang dekat. Pemisah atau pisah yang sebentar. Urfan menurut uruf. Apa contoh? Matikan handphone. Takkanlah matikan handphone sampai 3-4 jam. Apa contoh? Batal wudu. Segera berwudu. Tapi kalau berikut bisa tuh jadi lama. Batal wudu, segera berwudu. Sedang wudu, cerita-cerita dulu. Jadi lamalah berwudunya. Melebihi waktu yang diperlukan untuk berwudu. Lain hal kalau menunggu. Rame, mau tak mau menunggu. Ini pun tengok-tengok. Apakah menunggunya ini faslun tawil? Kalau menunggunya jadi faslun tawil, maka tak usah lagi teruskan sembahyang asar pada waktu ini. Nanti asar dikerjakan pada waktu
asar. Ada. Amma jam'u ta'khir. Adapun jamak ta'khir, jamak nanti. Ya, jamak nanti. Wa fayajibu fi, wajib padanya an yakuna biniyatil jam'i. Berniat jamak. Kapan itu? Wa takunu niyatu hadhi fi waqtil ula. Perhatikan nih. Wah, adalah niat itu terjadinya pada waktu yang pertama. Nah, kalau tadi pada sembahyang yang pertama, ini pada waktu yang pertama. Karena kita pada waktu pertama itu kan tak sembahyang. Hanya berniat saja. Maka niatnya hati-hati. Bukan niatnya sengaja aku sembahyang jamak ta'khir. Karena kita tak sembahyang. Niatnya sengaja aku menjamak takhirkan zuhur ke asar. Jadi bukan niatnya sembahyang, ada yang salah itu. Di waktu pertama dia niat sengaja aku sembahyang jamak takhir. Mana sembahyang dia? Jadi niatnya adalah menjamak. Oke. Kapan niatnya ini? Paling akhir kapan? Wa yajuzu ta'khiruha, boleh menunda niatnya itu ila an yabqa. Selama masih ada min waqtil ula, waktu yang pertama, zamanun. Waktu law ibtudi'at fihi, keadaan. Andailah orang solat di ujung-ujung waktu yang pertama itu, solatnya masih dipandang sebagai solat adaan tunai. Macam sekarang asar pukul berapa? 3.40. Lebih kurang. Andai kata orang sembahyang 3.30. Adaankah itu? Masih dapat adaan? Masih dapat adaan? 3.30. Sedangkan asar kata 3.40. Enggak, dia kalau sembahyang zuhur di 3.30. Adaan tidak? Adaan. Maka las dia berniat untuk jamak takhir di 3.30. Karena kalau di 3.35 kita tak dapat lagi. Jadi itu maksudnya. Selama masih ada waktu sembahyang yang pertama, walau di ujung, dengan syarat di ujung-ujung itu kalau dia mengerjakan sembahyang masih disebut adaan. Ingat, kalau tadi jamak takdim wajib tertib zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan pada sembahyang jamak takhir tidak, wala yajibu fi jam'i takhir tartibun. Tak wajib tertib sembahyang jamak takhir. Jadi nanti di asar boleh asar dulu baru kemudian zuhur, zuhur dulu baru kemudian asar, maghrib dulu baru kemudian isya, isya dulu baru kemudian maghrib. Boleh? Wala muwalatun, tak wajib juga berkesinambungan. Habis sembahyang asar makan dulu. Mandi dulu. Minum dulu. Tidur dulu. Bangun. Baru sembahyang zuhur. Boleh? Kenapa masalah? Tak bisa gitu. Bahasa hukum hati-hati. Tak ada kodo-kodo. Jamak tunai ini. Ya. Mau hati-hati. Wala niyatu jami' ala sayfi salasati. Tidak ada niat jamak menurut pendapat yang sahih pada yang 3 itu. Apa maksudnya ini? Pada tertib, pada mualat, niat jamak pada sembahyang yang pertama, tak ada niat jamak. Niat jamak itu tadi pada waktu saja. Oke ya. Dah. Inilah yang penting. Yang berikut ini tak ada sama kita. Kalau yang 2 ini ada sama kita. Ya. Suatu ulama itu jangan ula wasyatun. Ya. Baik. Wa yajuzul hadirul muqim fi waqtil madhhar an yajma'inahuma. Orang yang hadar, orang yang mukim, bukan orang musafir, boleh pada waktu hujan menjamak 2 sembahyang. Yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh. Kalau hujan boleh. Sampai sini dulu. Barulah masalah nanti. Asal hujan jamak dia. Tengok. La fi waqti saniyah. Ya. Tidak pada waktu yang kedua.
Jadi bukan jamak takhir. Jamak taqdim. Bal fi waqtil ula minhuma. Ya. Bahkan pada waktu yang pertama. Jadi jamak taqdim, bukan jamak takhir. Syaratnya in balal madhur ala thawbi. Jika hujan itu membasahi pakaian yang atas. Wasfalan na'li, dan alas kaki yang di bawah. Wa wujidati syurutus sabiqah fi jam'i taqdim, dan ada syarat yang terdahulu pada jamak taqdim. Syarat yang 5 pada jamak taqdim mesti ada. Tambah ini. Nanti ada di ujungnya nih ya, tengok ya. Disyaratkan juga wujudul mathur fi awali sholataini. Hujan terjadi pada permulaan dua sembahyang. Artinya kita sembahyang dalam keadaan hujan. Wala yafi wujudu fi asna'il ula minhuma. Tak sah ada hujan pada pertengahan sembahyang di antara keduanya. Artinya sedang sembahyang, sedang sembahyang, hujan, bukan itu. Ketika takbiratul ihram yang pertama, hujan sedang turun. Kita paham nih? Hujan sedang turun. Syaratnya juga wujuduhu 'inda salamil ula. Masih hujan ketika salam rakaat yang pertama, salam salat yang pertama. Jadi ketika takbiratul ihram salat pertama masih hujan, ketika salam salat yang pertama hujan. Sawaun istamara al-madhur ada amlah. Ya. Sama saja. Apakah masih ada hujan setelah itu atau tidak? Setelah itu mana nih? Setelah itu mana? Itulah bisa menimbulkan bahaya kita ini, bukan? Masih ada hujan setelah permulaan sholat yang kedua. Jadi takbiratul ihram sholat maghrib hujan, salam sholat maghrib hujan, takbiratul ihram sembahyang kedua pun hujan. Kalian paham nih? Kalau berhenti hujan saja. Ini jamak nih. Jamak takdim untuk orang yang mukim. Dia jamak takdim. Ini jamak takdim bagi orang mukim sebab hujan. Sembahyang apa? Zuhur kah, asar kah? Kalau zuhur, tentu asarnya ditarik ke zuhur. Maghrib kah, isya kah? Kalau maghrib isya, tentu isyanya ditarik ke maghrib. Itu saja yang boleh. Jamak takdim, bukan jamak takhir. Dia sembahyang zuhur jam 2. Takbiratul ihram, zuhur masih hujan. Sedang-sedang sholat, hujan berhenti. Tak ada masalah. Salam sembahyang pertama, hujan. Salam pertama hujan. Kemudian takbiratul ihram sembahyang asar, hujan. Asarnya dikerjakan di zuhur. Isyanya dikerjakan di maghrib. Jadi bukan nunggu waktu asar. Itu kalau gitu bukanlah jamak namanya. Jadi 3. Takbir sembahyang pertama, salam sembahyang pertama, tentu maksudnya salam pertama itu. Takbir sembahyang kedua. Oke, ini masih selesai. Wa takhtassu jam' ibn Athir musalli fi jama'ati. Khusus keringanan jamak sebab hujan bagi orang yang sembahyang yang mukim dia fi jama'atin. Sembahyangnya berjamaah. Di mana? Di masjidin, di masjid, al ghairihi, atau bukan di masjid, yang penting min mawadi'il jama'ati, di tempat-tempat melaksanakan sembahyang berjamaah. Ya, kalau sembahyang di rumah berjamaah nggak jadi juga. Ba'idin urufan, tempat sembahyang itu secara uruf jauh. Walau perginya pakai payung, pakai mobil. Boleh paham nih? Kan?
Wa yata'adzahibu lil masjid. Dan sulit orang yang pergi ke masjid al ghairihi atau selain masjid mimma wadil jama'ati bil matori. Atau bukan masjid, tempat-tempat sembahyang berjamaah bil matori sebab hujan fi tariqihi, di perjalanannya. Jangan nanti tiba-tiba baca Al-Quran. Al-Quran kata boleh jamak, boleh jamak sebab hujan. Begitu hujan, jamak. Ini kata Al-Quran katanya. Wah, kalau gitu ceritanya merujuk ke Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menyelenggarakan jenazah. Karena di Al-Quran tidak ada penjelasan tentang jenazah. Tidak ada. Ini resikonya. Loh, Al-Quran kan petunjuk. Lah iya. Masa Rasulullah Quran petunjuk itu karena yang menjelaskan langsung Rasul. Ini kita siapa? Tapi karena dia cinta sekali kepada Al-Quran, asal hujan, jamaah. Asal hujan, jamaah. Wah, Jadi krimis pula. Maka maling kata tadi. Sebetulnya kita sudah selesai kosor sama jamak tadi. Jauhnya tadi nggak ada. Syarat jauhnya juga nggak dapat kita ya kan? Jauh. Syarat jauhnya juga. Saya jauh. Ya? Kalau udah jauh ya berarti udah ada dua kota ya kan? Mungkin sebelah rumah ya kan? Udah dua kota jauhnya ya kan? Akan datang kita bincang sembahyang Jumat. Ya? Akan datang sembahyang Jumat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.